Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Kemudian, ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai. Air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Injil Yohanes hari ini mengisahkan seorang yang sakit selama 38 tahun. Setelah berjumpa dengan Yesus di kolam Betesda dekat pintu gerbang di Yerusalem pada hari Sabat. Orang ini sakit lumpuh sebab ia tidak bisa masuk ke kolam dan terlihat dari jawabannya kepada Yesus. Bayangkan 38 tahun mengharapkan belas kasihan orang lain menurunkan dirinya ke dalam kolam. Yang terkenal goncangan airnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit bagi yang terdahulu masuk ke dalam kolam. Begitu sulitnya situasi yang dialami oleh orang sakit ini yang tak berdaya untuk berdiri dan memasuki kolam mukjizat. Di samping itu harus berdesak-desakan dan bersaing siapa yang terdahulu bisa masuk ke dalam kolam untuk mendapatkan mukjizat kesembuhan. Mungkin setara dengan penderita sakit kanker yang tingkat kesulitan untuk sembuh sangat tinggi. Atau dengan kata lain, sulit disembuhkan. Realita ini harus dihadapi oleh orang sakit tersebut bertahun-tahun berharap kesembuhan. Ada kemungkinan ia sudah merasa tidak mungkin bisa sembuh, mengingat keadaan dirinya tak berdaya sama sekali, dan bergantung kepada belas kasihan orang yang mau menolongnya. Dalam keadaan mengenaskan seperti ini, siapa menyangka Yesus menghampiri dirinya? Bertanya, maukah ia sembuh? Orang sakit ini mengadu kepada Yesus tentang keadaan dirinya. Sebab, mungkin selama ini tidak ada yang peduli kepada dirinya selain Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali keadaan kita mengalami hal serupa dengan orang sakit ini, di mana tak seorang pun peduli pada kita dan dicuekin, diremehkan, dikucilkan, apalagi mau menolong kita. Yesus yang menawarkan diri untuk menolong orang sakit ini, padahal dia sudah berteriak minta tolong kepada orang lain selama 38 tahun. Tetapi, ironi tidak ada seorang pun yang menolong.
Satu bukti nyata bahwa di dalam suatu keadaan hidup yang menurut pikiran kita mustahil dapat diselesaikan atau dapat disembuhkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Bapak Ibu terkasih, kuasa Tuhan sangat dahsyat dan tidak ada satu kuasa dari dunia ini yang dapat mengalahkannya. Anehnya, masih saja orang beriman yang percaya kepada kuasa dari dunia ini dan tidak yakin kepada kuasa Tuhan. Tidaklah heran bila suatu saat nanti akan mengalami musibah dan penderitaan yang mendatangkan maut bagi mereka. Kita lihat di sini, melalui perkataan Yesus kepada orang sakit ini menjadi sembuh. Yohanes pasal 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu, juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Kristus Yesus, perhatikan baik-baik, orang sakit ini sembuh saat itu juga. Saat Yesus berkata, dan barulah setelah sembuh, orang ini mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi, ada kuasa perkataan Yesus, atau dengan kata lain, ada kuasa ketika sabda atau firman Tuhan diperkatakan. Persoalannya adalah seberapa besar iman kita ketika memperkatakan firman atau sabda Tuhan. Mari kita baca firman Allah, Matius pasal 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Memang betul mukjizat akan terjadi bila Tuhan menghendakinya terjadi. Tetapi iman kita diperlukan untuk bangkitkan kepercayaan di dalam diri kita bahwa Tuhan menyertai perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah, Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Persoalannya adalah, bagaimana bila iman dan harapan sudah dikanangkan, bahkan sudah melakukan perbuatan kasih kepada sesama, tetapi mengapa penyakitnya belum sembuh juga? Bapak, Ibu terkasih, di saat seperti ini, kita harus mau menerima kehendak Tuhan, yang mana kita yakini pasti untuk kebaikan kita meskipun tidak sesuai harapan kita. Bapak, Ibu pasti ingat, Tuhan berfirman, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku," demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Hanya saja keinginan kita adalah sakit penyakit disembuhkan dan belum bisa menerima bahwa kesembuhan itu dapat juga berupa meninggalkan dunia ini dan artinya si sakit dibebaskan dari deritanya menanggung penyakitnya melalui kematian tubuh jasmani dan beroleh kehidupan rohnya. Perkataan Yesus kepada orang sakit ini yakni, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah," mencerminkan bangkit dari keterpurukan dirinya selama ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita mesti bangkit dan janganlah terus-menerus memaksakan diri sesuai keinginan kita. Seperti orang sakit ini yang menanti di dekat kolam Bethesda selama 38 tahun. Padahal nyatanya ia disembuhkan bukan melalui kolam itu, melainkan melalui perkataan Yesus.
Kita hanya boleh bertahan melalui jalan hidup dan melalui pintu yang sempit yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Kita harus bergerak, berjalan, bangunkan semangat hidup di dalam diri kita. Seraya bersandar pada kebenaran firman-Nya seperti Tuhan kehendaki kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah, Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Seringkali yang menjadi penyebab segala penderitaan, termasuk sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, adalah akibat dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Yesus mengetahui segala perbuatan dan dosa kita yang seringkali kita belagak tidak mau mengakui dosa kita. Padahal Dia adalah Tuhan yang tak mungkin bisa kita mendustainya. Yesus menasihati orang sakit ini yang telah disembuhkan dan berlaku juga bagi kita agar menghindari perbuatan dosa. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian, Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Penyebab timbulnya penyakit beraneka ragam, selain disebabkan oleh dosa. Ada yang diakibatkan pola makan dan pola tidur yang salah, sehingga tubuh kita jadi lemah terserang virus dan sebagainya. Ada pula karena luka batin dan dendam. Karena sakit hati kepada seseorang yang sekian tahun membara di dalam dirinya, sehingga mengganggu emosinya dan daya tahan tubuhnya. Sikap tidak mau mengampuni orang lain yang telah melukai hatinya berpotensi menyebabkan timbulnya penyakit. Yang paling berbahaya adalah penyakit rohani dibandingkan penyakit fisik tubuh. Sebab menggerogoti iman seseorang yang semakin menjauh dari Tuhan. Sehingga hidupnya dikuasai oleh si iblis yang mengendalikan paradigma dan prinsip hidup orang yang bersangkutan. Akibatnya orang ini sulit dinasehati dan timbullah sakit rohani yang menganggap kebenaran diri sendiri, berdasarkan apa yang dipikirnya dan bukan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini terjadi orang-orang Yahudi dan terlebih orang-orang Farisi. Kerap kali bertentangan dengan Yesus meskipun mereka sering melihat terjadinya mukjizat kesembuhan. Kali ini, mereka mempermasalahkan orang sakit yang telah disembuhkan oleh Yesus. Karena mengangkat tilam pada hari Sabat, padahal Yesus tidak ada maksud melanggar peraturan Sabat. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Memang ada ketentuan di hari Sabat, tidak boleh melakukan pekerjaan. Namun orang sakit ini yang mengangkat tilang bukan termasuk melakukan pekerjaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 21 dan 22. Beginilah firman Tuhan, "Berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi, kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu." Dan hal ini adalah sekian kali terjadi ketika orang tidak mengerti tujuan ditetapkannya suatu peraturan dan tidak memaknainya secara mendalam. Jika pribadi seseorang telah mengalami perubahan sudut pandang pemikirannya, tidak berdasarkan kebenaran Tuhan, maka hal seperti inilah yang disebut penyakit rohani. Hanya kuasa Yesus saja yang dapat sembuhkan penyakit fisik
dan tubuh jasmani dan penyakit rohani seseorang. Jika ditarik benang merahnya penyebab sakit penyakit, fisik tambah rohani adalah dosa yang menimbulkan ketidakseimbangan pribadi seseorang di dalam dirinya yang akan mempengaruhi pola pikirnya dan sikap perilakunya dalam segala hal menjalani hidup kesehariannya. Apakah aku menjaga tubuh, jiwa, dan roh di dalam diriku yang merupakan bait Allah yang hidup? Mari kita baca juga 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.